kata Muhammad ibn Aisyah, kata Muhammad Ibrahim, nama putra, sama katanya lanjut ke materi pertama. Siapakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah disebut sebagai terakhir yang memiliki gelar Khatamul Anbiya wal Mursalin atau penutup dari segala nabi dan rasul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun 571 Masehi di kota Mekah, Arab Saudi. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai Al-Amin yang berarti yang terpercaya. Karena kejujuran dan integritasnya, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah yang kemudian dikumpulkan di dalam Al-Quran. Beliau juga mengajarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kehidupan melalui hadis, perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Beliau dikenal dalam julukan Amin yang berarti orang percaya. Contoh kejujuran dalam berdagang. Ketika masih muda, Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pedagang. Beliau selalu jujur dalam setiap transaksi, tidak pernah menipu atau berbohong. Kejujurannya membuat beliau sangat dipercaya oleh semua orang, termasuk Khadijah yang kemudian menjadi istrinya. Kedua, tanggung jawab atau amanah. Amanah berarti memegang kepercayaan dan tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nabi Muhammad SAW selalu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Contoh, pemimpin yang bertanggung jawab sebagai pemimpin, Nabi Muhammad SAW selalu memperhatikan kesejahteraan umatnya. Saat mengelola harta zakat dan sedekah, beliau memastikan bahwa harta tersebut dibagi dengan adil kepada yang berhak menerimanya. Nah, ketika di sini namanya ada keadilan. Nabi Muhammad SAW bersikap adil dalam setiap keputusan dan tindakannya. Beliau tidak pernah membeda-bedakan orang berdasarkan status sosial, kekayaan atau kekuasaan. Contoh, sama perjanjian dia kita mendatangi perjanjian dia meskipun dalam tetap ada ada sayang. Nabi Muhammad SAW dikenal sangat sayang baik bersama keluarga, sahabat. Beliau selalu mengajarkan bersikap lemah dan sikap berhadap
memberikan kita pada pelajaran berharga melalui teladan hidupnya. Dengan meneladani sifat baik, beliau tidak dapat menjadi individu yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Mari kita belajar dan mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di sini akan membuka tanya jawab. Siapa di sini yang mau susul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Afriyadi dari kampus BSI Kaliabang. Saya ingin bertanya kepada Ibu siapa, Bu? Ibu Nur. Bagaimana pendapat Ibu Nur tentang metode pembelajaran seperti apa yang harus diajarkan dalam pendidikan agama Islam? Pendidikan agama Islam, kalau yang saya ajarkan adalah pertama, kita kasih tahu dulu materi apa yang akan dipelajari hari ini atau hari itu ya. Kemudian kita tanya ke anak dulu siapa yang sudah tahu atau yang sudah bisa. Nah, barangkali ada anak-anak yang sudah tahu bisa menjelaskan. Kalau anak-anak nggak tahu, nggak ada yang tahu ya kita jelaskan. Nanti kalau sudah kita jelaskan, kita balik tanya kepada anak-anak. Siapa yang belum ngerti, dipersilakan untuk bertanya. Kalau sudah ngerti semua, gantian ibu guru yang bertanya tentang materi yang kita ajarkan. Begitu. Baik, Bu. Kemudian yang kedua, saya lanjut pertama, Bu ya. Mengapa siswa harus mengenal Nabi Muhammad SAW dari kecil? Ya, karena Nabi Muhammad adalah suri teladan bukan hanya bagi umat Islam ya, tapi untuk umat manusia sedunia. Karena dia dari kecil apalagi sudah terlahir dengan yatim, kemudian piatu, kemudian dia bersabar dengan menerima keadaannya. Teladan beliau sangat mulia ya, kejujurannya, apalagi usia dia juga pekerja keras. Usia remaja dia sudah berdagang. Dari usia kecil dia sudah mengembala kambing, usia remaja dia sudah berdagang. Makanya dia mendapatkan julukan Al-Amin karena beliau dapat dipercaya oleh majikannya pada waktu itu. Dah. Baik, Bu. Yang ketiga, menurut Ibu Nur, pelajaran apa yang dapat siswa ambil dari Nabi Muhammad SAW? Kalau pelajaran adalah kita juga teladan beliau sangat luar biasa. Bisa kita teladani dari kejujurannya, kemudian kesabarannya, ketabahannya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik, Bu. Yang terakhir, bagaimana cara siswa meraih kepercayaan seperti Nabi Muhammad SAW? Anak-anak biar percaya kepada Nabi Muhammad, yaitu kita harus ngasih tahu bagaimana Nabi Muhammad itu sendiri, tentang suri tauladan yang banyak sekali bisa kita ambil dari, apalagi membaca ya, khususnya belajar, karena Nabi Muhammad sendiri juga disebutnya Al-Ummi, dia tidak bisa membaca dan menulis karena dituntun oleh malaikat Jibril untuk Iqra, bacalah. Maka karena Nabi punya sifat yang cerdas ya, karena Nabi sekali baca dia tahu untuk selamanya, paham, hafal. Makanya kita juga anak-anak, kita tidak boleh menyerah, kita harus berulang-ulang untuk belajar membaca sampai bisa, sampai paham, sampai hafal. Baik, Bu, terima kasih sudah menjadi narasumber kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.